Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan, kita akan membahas materi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, materi inti dari kuliah ini adalah tentang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja diberlakukan di dunia kerja. Tidak hanya di dunia kerja, tapi di lingkungan kita sendiri, karena ini adalah merupakan bagian penting. Nah, begitu keselamatan dan kesehatan kerjanya terjamin, maka semua produktivitas bisa terjaga, gitu ya. Jadi, yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang bagaimana pengertian K3 menurut filosofi, keilmuan, serta standar OHSAS 18001/2007. Oke, menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi menurut filosofinya seperti itu, menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani serta rohani. Jadi secara filosofi Mangkunegara seperti itu. Nah, kemudian ada pengertian lain. Pengertian lain menurut keilmuan adalah ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah pengertian menurut keilmuan. Sedangkan menurut OHSAS 18001/2007, K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, itu termasuk di sana tamu, pengunjung gitu ya, di tempat kerja, maka akan terjamin keselamatannya karena ada sistem K3 yang berlaku di area tersebut. Jadi misalnya kita bertamu gitu kan ke sebuah pabrik atau ke sebuah industri, maka kita dijamin oleh sistem K3 menurut OHSAS 18001/2007, kita dapat jaminan bahwa kita harus masuk secara baik, keluar pun secara sehat gitu kan. Jadi tidak terkena dampak dari pekerjaan tersebut. Itu menurut OHSAS 18001/2007 gitu ya. Oke. Kumpulan perundang-undangan yang mencakup tentang K3. Jadi K3 ini ada dasar hukumnya. Jadi tidak langsung ada K3, tapi ada dasarnya. Dasarnya itu sesuai dengan yang ada seperti perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintah, gitu kan, peraturan daerah dan segala macam. Jadi kumpulan perundang-undangan K3 semua ada dasarnya. Ada Undang-Undang K3, Undang-Undang UAP tahun 1930, Undang-Undang nomor 1 tahun 70, itu yang terpenting. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Kemudian peraturan pemerintah terkait K3. Jadi peraturan pemerintah tahun 1930, peraturan pemerintah nomor 7 dan lain sebagainya. Jadi inilah peraturan yang menaungi keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tadi ada jaminan ketika kita luka aja sedikit di area pabrikasi, di industri gitu, itu sudah dapat jaminan. Misalnya jaminannya baik macam-macam, dan itu bisa dinilai resikonya. Misalnya gini, terpeleset, dan itu ada jaminannya gitu kan. Nah, jaminan itu terkafir oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu contoh kecilnya seperti itu. Tujuan penerapan K3 di tempat kerja atau tempat kita beraktivitas, sekolah, kuliah gitu kan. Nah,
semua tempat yang terpenting adalah bagaimana penerapan ketiganya. Penerapan ketiganya. Di kita ketiganya sudah ada. Seperti titik berkumpul, gitu kan? Jalur evakuasi, gitu kan? Kemudian kalau contoh nih, contoh kecil seperti kalau mau masuk lift, kalau terjadi kebakaran atau gempa bumi tidak boleh memasuki lift, gitu kan? Harus menggunakan tangga, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Jadi penerapan K3 memiliki beberapa tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, isinya adalah satu, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi 3 komponen ini adalah tujuan penerapan K3. Nah, tadi kan kita ambil contoh, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Tidak hanya di tempat kerja, misalnya di sekolah atau di tempat beraktivitas lainnya. Nah, melindungi dan menjamin ini khusus di tempat kerja. Misalnya kalau kita sudah bekerja di industri, gitu kan. Nah, kita masuk, kemudian kita sudah begitu masuk ke industri, ke ruangan industrinya, gitu, itu sudah dilindungi. Sudah dilindungi. Sampai dengan dia keluar dari area industrinya, itu sudah dilindungi. Nah, kemudian menjamin setiap sumber produksi itu dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya K3, maka misalnya tadi mesin yang bocor, gitu kan, itu pasti tidak boleh ada seperti itu, karena begitu ada mesin bocor mungkin terpeleset, gitu kan. Nah, itu kan mengundang bahaya. Nah, hal-hal seperti itu ini menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, gitu ya. Kemudian yang pasti meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Begitu zero accident, kan tidak perlu biaya yang lain yang harus dikeluarkan, ya. Kan tidak ada misalnya pembiayaan rumah sakit, pembiayaan yang lainnya, kan tidak ada. Ya. Nah, begitu. Oke? Ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian definisi bahaya dan 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja. Saudara-saudara, pengertian definisi bahaya atau hazard ialah sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja atau PHK. Nah, itu adalah pengertian definisi bahaya. Nah, berdasarkan OHSAS 18.001/2007, secara umum terdapat 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja. Nah, di tempat kerja, ya. Antara lain faktor bahaya biologis, faktor bahaya kimia, faktor bahaya fisik atau mekanik, faktor bahaya biomekanik, serta faktor bahaya sosial psikologis. Tabel di bawah ini nanti akan saya tampilkan tabel yang merupakan daftar singkat bahaya dari faktor-faktor bahaya yang tadi saya sebutkan, seperti beberapa faktor tadi. Nah, nanti akan saya tampilkan tabel tentang bagaimana bahaya yang terjadi di tempat kerja. Oke. Baik, yang tadi saya sebutkan tentang faktor-faktor yang ada di OHSAS 18.001. Yang pertama adalah faktor bahaya biologi. Faktor bahaya biologi itu antara lain jamur, virus, kemudian bakteri, tanaman, dan binatang. Nah, selain faktor bahaya biologi, ada faktor bahaya kimia. Faktor bahaya kimia itu misalnya material, gas, debu, kemudian yang beracun, yang reaktif, kemudian radioaktif, kemudian yang mudah terbakar, kemudian
korosif dan segala macam. Nah, kemudian selain faktor bahaya kimia, ada juga faktor bahaya fisik dan mekanik. Faktor bahaya fisik dan mekanik itu biasanya mulai dari ketinggian, konstruksi, termasuk infrastruktur gitu ya, kemudian mesin, alat, kendaraan, kemudian ruangan terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, kemudian cahaya, listrik, getaran, itu adalah faktor-faktor yang bisa membahayakan fisik atau mekanik. Kemudian faktor bahaya biomekanik. Biomekanik itu adalah seperti gerakan berulang, postur atau posisi kerja yang tidak baik, kemudian pengangkutan secara manual. Bayangkan mengangkut beban berat secara manual itu akan mengakibatkan bahaya biomekanik. Kemudian faktor bahaya sosial adalah stres, kemudian kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, dan emosi negatif, dan itu biasa terjadi di tempat kerja. Itulah yang disebut dengan faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Oke teman-teman, tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Untuk menentukan kategori suatu resiko, apakah itu dia rendah, sedang, tinggi, ataupun ekstrim, dapat menggunakan metode matriks resiko seperti pada tabel berikut ini. Nah, sebenarnya misalnya matriks resiko frekuensinya sangat sering, sedang, jarang, sangat jarang. Nanti lihat kita keparahannya. Seperti apa keparahannya? Apakah sangat ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Nah, misalnya tadi frekuensinya jarang, keparahannya ringan, maka dia bisa dikategorikan resikonya sedang. Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwa matriks resiko ini hanya melihat sampai sejauh mana nih resiko yang bisa timbul, apakah sedang, rendah, tinggi, ekstrim, dan sebagainya. Nah, seperti itulah contoh dari penilaian resiko. Oke, tadi kita sudah melihat tentang resiko dari sebuah matriks gitu ya. Artinya resiko tadi dihitung melalui sebuah matriks. Nah, ini adalah contoh parameter yang dibuat dari tabel matriks tersebut. Misalnya begini, kategori keseringan sangat jarang, sedang, sering, dan sangat sering. Nah, contoh parameter pertama, misalnya kecelakaannya terjadi 1 kali dalam masa lebih dari 1 tahun. Kalau itu sangat jarang. Kalau yang jarang bisa terjadi 1 kali dalam setahun. Kalau yang sedang, keseringannya sedang, itu bisa terjadi 1 kali dalam sebulan. Kalau sering, itu bisa 1 kali dalam seminggu. Nah, yang paling sering itu adalah ketika kecelakaan terjadi hampir setiap hari. Nah, itu yang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya tidak ada penurunan produktivitas, terutama di industri. Penurunan produktivitas adalah yang paling penting. Nah, ini adalah contoh parameter kedua. Misalnya, probabilitas 1 dari 1 juta jam kerja orang lebih itu merupakan kategori sangat jarang. Kemudian probabilitas 1 dari 1 juta jam kerja orang itu sangat jarang. Dan seterusnya sampai kalau kategori keseringannya adalah sangat sering, maka probabilitas 1 dari 100 jam kerja orang. Itulah contoh-contoh bagaimana parameter keseringan dari tabel matriks risiko yang sudah kita bahas tadi. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana menghitung parameter keparahan dari tabel matriks kita. Nah, kategori keparahan sangat ringan. Contoh parameter pertama gitu, contoh parameternya itu tidak terdapat cedera atau penyakit tenaga kerja secara langsung dan dia bisa bekerja kembali. Kemudian kalau yang kategori keparahannya ringan, itu biasanya hanya cedera ringan, kemudian tenaga kerja dapat langsung bekerja kembali. Nah, sampai dengan kategori keparahan sangat parah, itu biasanya sampai cacat permanen atau sampai menimbulkan kematian. Nah, biasanya terdapat jam kerja hilang itu biasanya lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, total
total. Nah, total kerugian yang bisa ditimbulkan itu bisa lebih dari 10 juta lebih biasanya. Karena apa? Perusahaan harus mengganti rumah sakit, kemudian kematian dan segala macam. Jadi lebih besar yang bisa ditimbulkan kerugiannya. Itu jadi contohnya. Baik, resiko bahaya yang tadi saya sudah jelaskan itu bisa dikendalikan. Melalui apa? Melalui hierarki pengendalian resiko bahaya. Nah, resiko bahaya yang sudah diidentifikasi, kemudian tadi dilakukan penilaian, memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko menuju ke titik yang paling aman. Pengendalian resiko bahaya dengan cara eliminasi memiliki tingkat keefektifan, kehandalan, dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Nah, pada urutan hierarki setelahnya itu adalah tingkat keefektifan, kehandalan, dan proteksi menurut seperti diilustrasikan pada gambar yang seperti ini. Jadi, yang paling baik adalah ketika harus mengeliminasi bahaya yang ada, kemudian mensubstitusi, kemudian merancang, kemudian mengadministrasi, dan akhirnya APD. APD biasanya tidak begitu disediakan oleh perusahaan lah, karena tadi kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli APD. Kemudian administrasi itu biasanya SOP atau ketentuan, dan itu sering diabaikan oleh pegawai. Maka yang harus dilakukan yang paling baik dalam proteksi dan keadaan adalah eliminasi. Demikian tentang bagaimana mengendalikan risiko bahaya K3 itu. Baik, teman-teman sekalian, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, karena tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar dan saya sudah menjelaskan tentang K3 ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi membahas materi yang lainnya. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.